Oke, selamat datang di channel kami yang bernama Kerah Biru TV berganti menjadi Sosial Literal Non Sumatera. Kopi khas, kopi. Gas. Masuk. Ya bang. Kamu nggak bersalah. Lagi ngomong si Jeno. Jadi dia udah ngasih pembukaan. ya, itu perbaruannya kan. Balik lagi bicara tentang pemekaran di Sumatera Tenggara itu. Sebelum masuk ke videonya, kami ingin menjelaskan kalau Sosial Literal Non Sumatera merupakan lembaga studi sosial politik dan budaya yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, dikelola oleh beberapa anak muda yang memiliki kesamaan visi untuk memajukan pendidikan di Sumatera Utara secara khusus dan Indonesia secara umum, melalui media sebagai ruang pendidikan alternatif kontemporer. Jangan lupa untuk subscribe dan follow media lokal Sosial Literal. Selamat datang di Sosial Literal yang sebelumnya bernama Kerah Biru, dan kami mengganti nama karena lebih menarik nama Sosial Literal dibandingkan nama Kerah Biru ternyata setelah dipertimbangkan, dan ingin menjunjung tinggi nama lokal, nama daerah lokal ya kan. Keren. Di pertemuan kali ini kami sedang bersama Agus Nardi Nasution. Ya, perkenalkan dulu semuanya. IG-nya bakalan kita cantumkan Di bawah inilah pokoknya. Jadi Agus Nardi Nasution ini merupakan mahasiswa di Universitas Islam Indonesia, lagi menempuh studi di program studi hukum S2 UII ya Bung ya. Beliau juga berasal dari salah satu daerah lah nyebutnya ya Bung ya. Tepatnya daerah di wilayah Tapanuli bagian selatan yaitu Madinah. Dan kebetulan juga dia cukup aktif dalam mengikuti bagaimana perkembangan dari isu-isu ataupun pembahasan mengenai pemekaran Tapanuli bagian selatan. Nah, ketika kita berbicara mengenai pemekaran baik di daerah ataupun wilayah manapun, ya ide pokoknya pada dasarnya merupakan pembangunan sosial, kemudian juga percepatan aspek ekonomi, infrastruktur, kemudian kesehatan dan bahkan lain-lainnya begitu kan. Dan harusnya bahkan semua ide-ide pemekaran seperti itu gitu. Di pembahasan kita kali ini mungkin kita akan membahas lebih serius bagaimana sebenarnya yang terjadi mengenai isu pemekaran di Tapanuli bagian selatan ini. Nah, bagaimana kira-kira Bung Agus? Kita mau bahas dari mana? Ya, sejauh ini sebenarnya perwujudan pemekaran untuk Sumatera Tenggara kawasan wilayah Tapsel dulunya lah. Itu belum terrealisasi sampai sekarang. Usulan itu sudah ada dilakukan dari tahun 2004. Gagasan itu dimulai di tahun 2000-an sebenarnya. Di tahun 2000-an itu kan dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 itu tentang pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu adalah pergantian dari undang-undang sebelumnya sama tentang pemerintahan daerah. Nah, itu perbaruannya kan. Balik lagi bicara tentang pemekaran di Sumatera Tenggara itu. Kawan-kawan, ternyata ada hal yang belum terjadi. Ada beberapa hambatan sebenarnya. Pertama itu kalau dalam hasil kajian saya
hasil kajian saya dari beberapa pakar itu misalnya kayak DPRD, kemudian wali kota Padang Sidimpuan, dan lain-lain sebagainya, bahkan akademisi kayak dari USU itu Pak Dr. Faisal Ahmad. Ternyata hambatannya itu salah satunya yang paling urgent itu adalah moratorium pada masa itu. Aturan. Moratorium itu adalah suatu peraturan yang dikeluarkan pemerintah, tidak diperbolehkan lagi melakukan sebuah pemekaran, sehingga pasca dari itu habis semua nih daerah-daerah yang mulai mengusulkan itu sudah tidak diberi lagi untuk melakukan pemekaran, karena memang ada beberapa dampak yang dimunculkan dengan banyaknya pemekaran. Walaupun semangat awalnya itu adalah untuk memperoleh kemandirian dan keadilan bagi daerah, ternyata itu tidak sejalan juga dengan prakteknya. Praktek nggak ditempuh sedemikian, malah prakteknya banyak pada kategori apa ya, kalau kita katakan pada kategori ya ini lebih kasar nggak masalah ini ya, percokolan elit-elit lokal nih yang akan muncul semakin kuat misalnya, kemudian semakin pendapatannya, atau misalnya kita katakan kekayaan dia salah satunya bisa bertambah atau bagaimana, karena banyak proyek-proyek yang akan lahir ketika terjadi pemekaran, misalnya proyek pembangunan, betul, program-program kesejahteraan, padahal program-program kesejahteraan itu sendiri kan belum tentu nih mewujudkan keinginan dari masyarakat bawah. Itu dia sebenarnya. Iya, apalagi kan maksudnya memotong pembagian dari beberapa daerah gitu kan, karena adanya provinsi baru Tapanuli bagian selatan itu, mereka tidak perlu membagi anggaran yang didapatkan. Ya itu udah pasti. Pasti gitu. Selepas dari itu sebenarnya kalau kita katakan tadi adalah munculnya elit-elit baru itu kan, elit-elit lokal misalnya. Yang tidak nampak itu adalah semangat pemekaran ini nggak benar-benar nih, atau belum tentu dijalankan sesuai dengan ajasnya tadi. Kalau prosedur sudah pasti, prosedurnya itu ada 3 pintu masuk pengusulan pemekaran ini, melalui DPR RI misalnya salah satu, kemudian Kemendagri, melalui BPD, Badan Perwakilan Daerah. Dari ketiga itu bisa kita itu adalah prosedur secara aturannya. Tapi kan yang ingin kita bahas di sini kan kupikir lebih kepada outputnya ini bagaimana nih pemekaran ini. Kupikir itu pertanyaan yang paling krusial ya. Ternyata semangat pemekaran ini walaupun lahirnya dari bawah ini yang digagas. Kalau Sumatera Tenggara itu aku dalam penelitian saya menemukan ternyata gagasannya itu lahir dari bawah. Ada dia format pengusulan yang itu tanda tangannya itu, argumennya itu lahir dari BPD dan kepala desa. Itu disimpan dalam pada saat saya penelitian itu saya menemukan di Komisi A itu. Diarsipkan. Bahkan beberapa arsip yang menjadi kebutuhan saya dalam penelitian saya, ada yang saya simpan berkasnya, apakah itu naskah akademik, risalah persidangan pada pembahasan pemekaran Sumatera Tenggara dan lain-lain sebagainya. Saya menyimpan itu. Kebutuhan saya memang berkutat pada untuk pelengkap dari tesis saya ini, dari penelitian saya. Kupikir itu teman-teman, semangat pemekaran ini yang harus kita coba runutkan, kupikir, supaya gagasan yang ada, dikatakan beberapa pakar itu kan, saya coba mengutip pandangan Prof. Nikmatul Huda.
biarkan daerah itu mengelola keinginannya dia sendiri. Otonomi daerah. Iya. Kayak gitu. Lebih tepatnya ke begitu. Jangan ada intrik dan pengaruh apapun. Keinginan daerah itu harus diberi dukungan. Saya coba menyimpulkan dari gagasan beliau. Soalnya itu sangat sangat memperkuat ide, kupikir. Beliau katakan itu pusat tidak bisa memunculkan keinginannya terhadap daerah, karena daerah ini kan punya budaya, punya kultur yang harus dia sesuaikan tuh untuk pembangunan daerahnya sendiri. Apakah kultur dia itu untuk mewujudkan kesejahteraan itu melalui budaya, ya silakan. Pariwisata contohnya. Ya, gitu. pariwisata misalnya, atau perkebunan dan lain-lain sebagainya kan. Tapi terkadang ada beberapa praktik memang itu dalam beberapa penelitian pasca dari 98 itu membeludaknya pemekaran, sampai apakah itu pemekaran di tingkat provinsi, apakah itu pemekaran di kabupaten, sampai di angka 500-an itu datanya Menteri Dalam Negeri dalam formatnya kan. Bahkan penelitian dari tesis sebelumnya itu Mbak Ilyatul Aspi menyebutkan itu di tahun 19 ke 2014 itu ada total 542 daerah otonom baru yang terdiri dari berbagai 34 provinsi, 415 itu kabupaten yang mekar. Itu kan sehingga hambat dengan jumlah yang ada ini nih, dari 99 ke 2014 itu. Ternyata ini salah satu faktor akhirnya anggaran negara ini tersedot untuk kebutuhan pembangunan persiapan kebutuhan infrastrukturnya, apakah itu sekolah dan kantor pemerintahan dan segala macamnya kan. Dari itu juga sebenarnya aku pikir yang menjadi catatan ini perlu di skema baru nih. Pemekaran ini apakah ideal lagi apa tidak nih? Sesuai dengan pemekaran Sumatera Tenggara ini, apakah ideal lagi apa tidak nih? Walaupun sekarang ini pemekaran Sumatera Tenggara itu belum terwujud. Di kondisi yang sekarang ini, kira-kira menurut kawan-kawan ideal nggak itu harus kita lakukan pemekaran Sumatera Tenggara? Kawan-kawan lah, kayak Bung Jain. Tapi dengan kondisi yang ada kan, Bung, ya, bicara mengenai pendapatan daerah, Tapanuli bagian selatan ini kan termasuk yang cukup besar dalam memberikan anggaran, begitu kan. Jadi ketika kita berbicara mengenai standarisasi, apakah daerah itu layak atau enggak, kan otomatis kita harus bicara mengenai pendapatan mereka gitu kan, ataupun kontribusi mereka terhadap anggaran daerah itu. Untuk hal itu kan Tapanuli bagian selatan kan termasuk daerah yang memang layak ya kan, dalam hal pendapatannya gitu kan. Dalam kajiannya iya, di naskah akademik itu disebutkan, itu naskah akademiknya tahun 2011. Iya. Penelitinya itu akademisi dari USU. Yang menyebutkan ada kelayakan untuk Sumatera Tenggara ini dimekarkan. Ya, selain itu sebenarnya balik lagi kita ke akar sumut lah dulu kita katakan. Ternyata sumut ini ada pada 33 daerah kota dan kabupaten, teman-teman. Maka berdasarkan pertanyaanku tadi, ideal nggak terjadinya pemekaran Sumatera Tenggara? Kalau pada kategori indikatornya adalah jumlah provinsi di sumut 33, kupikir hal ideal saja untuk dilakukan pemekaran. Untuk di Sumatera Tenggara itu kan ada yang dimungkinkan, wilayah yang ingin dijadikan mekar itu kan Padang Sidimpuan, penyambungan Madinahnya, kemudian Palas, Paluta, kemudian Tapsel. Itu ada 5 itu yang
yang menjadi wilayah untuk Sumatera Tenggara. Tapi bicara layak atau enggaknya juga. Pertama kan kita tadi bahas mengenai aspek ekonomi dan pendapatan yang diberikan oleh Tapanuli bagian selatan ke pusat ataupun ke anggaran-anggaran lain. Memang pada dasarnya kan layak juga gitu kan. Namun di sisi lain juga, apalagi ketika kita berbicara mengenai aspek sosiologis kan, Bung, ya. Pelaku-pelaku dan penggagas, jangan penggagas lah kita sebut ya, mungkin pelaku dan orang yang sampai saat ini getol berbicara mengenai pemekaran ini, sebenarnya itu apakah elitnya saja atau ada juga keterlibatan masyarakat di kelas-kelas bawah begitu. Artinya yang menjadi persoalan ketidaklayakannya itu bagi aku ya, Bung ya, secara sosiologis juga jangan sampai ini hanya menjadi satu alat pemekaran ini hanya menjadi suatu alat politik ataupun alat ekonomi untuk memotong anggaran yang pada dasarnya sebelumnya dibagi-bagi karena tergabung ke dalam Provinsi Sumatera Utara, kemudian dimandirikan nih, diberikan anggaran yang otomatis kan lebih besar untuk beberapa wilayah yang hanya khusus untuk ini kan, Tapanuli bagian selatan gitu. Ya, Sumatera Tenggara tadi lah. Apakah itu sih mungkin, Bung? Apakah memang isu ataupun ide-ide pemekaran ini juga sebenarnya diseriuskan oleh masyarakat itu sendiri di wilayah Tapanuli bagian selatan gitu kan? Kalau makanya tadi aku bilang begini kan, kalau kelasnya itu pada instansi, dia itu berada pada instansi desa. Desa kan paling rendah. Desa struktur pemerintahannya kan begitu tuh. Desa adalah paling rendah secara struktur pemerintahan pusat dan sampai ke desa kan. Secara desa itu kepala desa misalnya, kemudian BPD-nya itu ada dukungan terhadap pemekaran Sumatera Tenggara ini. Tapi kalau kita ambil pada sosialnya tadi seperti apa Bung Said bilangkan itu, sejauh ini aku belum menemukan tuh ada misalnya dari kelompok masyarakat, kalau kita katakan masyarakatnya itu pada prioritas pekerjaannya itu petani misalnya kan begitu kan, itu yang buruh. Saya belum menemukan itu tuh ada indikator. Memang secara indikator pemekaran itu kan nggak ada menyebutkan di aturan tuh harus ada dukungan skala masyarakat yang seperti itu. Tetapi makanya disimpulkan bottom up-nya itu kemungkinan dari kepala desa dan BPD-nya, bukan pada kategori pekerjaan tukang misalnya seperti buruh misalnya, seperti petani. Ya pada dasarnya tetap pelaku pemerintahan begitu ya, yang terlibat. Yang terlibat itu begitu. Tetapi kita khususkan dalam pembahasan Sumatera Tenggara ini, ada satu kelompok dia yang mendorong pemekaran ini. Kebetulan saya tergabung dalam grupnya itu Sahabat Sumatera Tenggara. Sahabat Sumatera Tenggara ini memang pada awalnya semangatnya adalah untuk melakukan percepatan pemekaran di Sumatera Tenggara. Semangatnya begitu organisasinya. Tapi pada proses berjalan sesuai dengan kendala yang dialami, misalnya di tahun 2000 pengusulan itu kan udah disepakati itu oleh DPRD. Kemudian ada risalah keputusan DPRD untuk mengusulkan pemekaran ini ke pusat. Pada titik ini dalam penelitian saya menemukan memungkinkan memungkinkan hambatannya itu terjadi pada tingkat pemerintahan pusat. Indikasi saya masih di tingkat pusat, karena di tingkatan daerah Sumut sebagai wilayah yang harus pecah, misalnya DPRD-nya itu sudah memberikan usulan berkali-kali bahkan. Dalam penelitian saya baru saya temukan satu kali pengusulan itu. Belum ada pengusulan kedua kali. Setelah
gagal pengusulan satu kali ini para tokoh-tokoh ini sebenarnya masih terkoneksi dalam grup itu, dalam pembahasan Sumatera Tenggara. Nah, nama grup itu kan Sahabat Sumatera Tenggara, Sunteng. Masih terkoneksi, bahkan aku dilibatkan salah satu tokohnya lah di dalam grup itu, karena kebetulan kemarin saya coba berkomunikasi sama beliau. Oh, bagus itu katanya, Iya. ketepatan penelitian gagasan saya itu kan kebetulan judul tesis saya itu kan politik hukum rencana pemekaran Sumatera Tenggara. Makanya ini bisa jadi ini salah satu gagasan ulang kedua nih. Iya. Gagasan ulang kedua setelah gagalnya gagasan sebelumnya. Itu semangat ini saya lakukan sebenarnya, teman-teman, melihat ada moratorium nih yang menjadi pandangan para pemerintahan yang menjadi hambatan untuk terlaksananya pemekaran. Tetapi malah pemekaran di ujung kita katakanlah 3 pembelahan Indonesia, timur, tengah, kemudian barat kita di daerah Sumatera ini kan. Di Pulau Papua itu mengalami terlaksananya pemekaran, bahkan bukan satu provinsi aja itu. Sekarang Papua itu sudah 5 provinsi, 4 provinsi baru yang sudah dimekarkan kalau nggak salah saya. Iya, kalau nggak salah saya 4 provinsi itu Papua itu saat ini. Sekarang ini 5 jadi provinsi, satunya 4, pokoknya 4. Tapi di kita ini kan harapannya kedepannya ini ini menjadi satu stimulus yang bisa lah untuk membawa kembali isu pemekaran Sumatera Tenggara ini. Ya. Ini pada khususnya untuk membahas tesis saya ini. Pendorong. Tapi juga sebelumnya, Bu, apa yang menjadi persoalan pusat? Kenapa Tapanuli bagian selatan ini ditolak ajuan untuk pemekarannya itu? Itu tadi yang seperti saya katakan, ternyata moratorium itu kan salah satunya. Kalau dalam indikasi saya, bisa jadi ini persoalan anggaran. Belum lagi, apalagi di tahun 2019 ke sekarang ini kan kita mengalami satu keadaan yang sangat pasca COVID. Segala lini ekonomi itu bahkan hancur kan di masa COVID itu. Mungkin itu juga salah satu anggaran. Lagi gencar-gencar pembangunan infrastruktur. Seharusnya kalau idealnya itu kan, ideal secara regulatornya itu, kalau pemekaran itu misalnya gagal pada prakteknya, wilayah asal itu atau wilayah yang sudah mekar boleh bergabung lagi dengan wilayah asalnya. Misalnya saya contohkan, misalnya Sumut nih, kemudian kita katakanlah Sumatera Tenggara ini sudah mekar, sudah sah secara regulator dan keinginan para pemerintah. Tetapi gagal nih Sumatera Tenggara tadi secara pembangunannya, kemudian prakteknya misalnya di lapangan, dia boleh melakukan penggabungan lagi sebenarnya. Tapi dalam prakteknya itu nggak terjadi tuh. Tetap dengan kalau saya katakan ini bicara hegemoni daerahnya nih, kita bisa kok, kenapa mandiri. Tapi ternyata enggak juga. Ada beberapa praktik daerah itu secara praktiknya itu enggak sanggup, tapi dipaksakan juga tuh. Tapi ada juga daerah pasca dari pemekaran itu, misalnya salah satu contohnya di Sumut ini, Madinah misalnya, bisa kok sampai sekarang dia dengan pengelolaan pemerintahannya lah kita sebutkan mandiri, karena secara anggaran tetaplah dibantu sama daerah. Begitu juga dengan wilayah-wilayah baru yang pemekaran dari kabupaten misal menjadi kabupaten, pemekaran menjadi provinsi kan.
isu pemekaran ini sebenarnya bukan hanya lahirnya sekarang. Isu ini sudah ada sejak di masa di masa Undang-Undang Dasar kita, perubahan keempat kalinya itu sudah ada. Kita lanjut dari mana dulu nih? Dalam tesisnya inilah ya, Hilyatul Aspiyah itu ada beberapa indikator sebenarnya yang dia sebutkan dalam mewujudkan perbentukan daerah baru itu. Pertama itu prosedur. Dia sebutkan begini, membeludaknya sebuah pemekaran itu ya karena prosedur pemekaran dapat dilakukan secara mudah kan. Di masa kenapa tadi jumlahnya itu sampai kepada angka 514 kan. Kalau di Indonesia ya di Indonesia. Kemudian selama ini pemerintah hanya terfokus pada pemekaran daerah otonomi baru aja, enggak pada yang mengabaikan salah satu ketentuan dalam undang-undang di mana posisi pemerintah daerah yang menjadi solusi bagi daerah yang gagal melaksanakan otonomi. Ini maksudnya gagal melaksanakan otonomi baru ini kan seharusnya ada penggabungan. Tapi ini dipaksakan terus nih sama pemerintah. Sudah mekar daerah menjadi daerah otonomi baru, tetap dipaksakan secara struktur kepemerintahannya. Ya kalau logikanya misalnya, kalau memang ini nggak sanggup, ya udah kenapa tidak digabungkan lagi aja kan? Itu yang belum lahir dari secara undang-undang mengatur itu sebenarnya. Peraturan pemerintah mengatur itu. Kemudian beranjak dari itu, pembentukan daerah itu sebenarnya dimaksud dalam meningkatkan dilaksanakan dengan sesuai dengan aspirasi dan potensi yang dimiliki daerah. Pembangunan daerah itu harus berdasarkan itu. Tapi dalam praktiknya acap kali tidak begitu. Makanya kalau saya dalam benak pikiran saya nih, baiknya itu semangat pemekaran ini ada pengusulan dan perencanaan segala macamnya, terutama itu SDM-nya ini harus dibenahi. Apakah itu kemudian memunculkan instansi-instansi pendidikan baru? Ya. Misalnya kalau di daerah itu kan masih terbilang sedikit lah instansi pendidikan. Iya, fenomenanya bagaimana? Ya. Kalau tingkat perguruan tinggi misalnya, mungkin Bung J juga tahu nih, hampir kami daerah tetanggaan sebenarnya. Bahkan Protap itu kan mengusulkan pemekaran juga. Iya. Ya, jelas pada saat itu ada faktor yang ada hal-hal yang perbedaan pendapat antara si borong-borong dengan karena penempatan ibu kota. Iya. Siapa sih daerah yang bisa dijadikan ibu kota provinsi kan, itu perdebatannya sampai berujung salah satu tindakan demonstrasi lah yang berujung pada terjadinya tindakan-tindakan kriminal. Berarti justru kalau contoh kasusnya di daerah Tapanuli dari bagian J itu, wilayah Sibolga dan sekitarnya itu adalah persoalan internal dari daerahnya begitu. Ya. Tidak adanya konsesi ataupun konsensus. Ya. Ada apa kita sebut egoisme daerah itu tinggi kali. Ya, siapa daerah yang paling maju mungkin ya kan dalam pemikiran mereka, si A dan si B juga sebaliknya seperti itu. Nah, setelah peristiwa itu, untuk sekarang mungkin sudah juga didiskusikan oleh mereka yang telah terlibat di sana. Jadi kita tunggulah hasilnya nanti bagaimana wacana dibangun terkait pemekaran. Berarti kalau sempat lah ini kan ada kemungkinan ada 3 wilayah yang akan pemekaran dari Sumatera. Iya, Sumatera Utara.
Protap, kemudian Tapsel tadi Sumatera Tenggara, kemudian Nias. Nias dia pengen mekar tuh. Pulau Nias jadi sebuah provinsi nih, kawan-kawan atau masyarakat di Nias menginginkan itu kan. Kemudian daerah Sumatera Timur yang berada kawasannya pada pantai timur lah kita sebut. Sisirnya Sumut. Bagiannya pun sudah tepat dan daerah tersebut mampu mandiri untuk menghasilkan kekayaannya. Nah, ini dalam pertanyaannya dalam wacana yang lebih kritis mungkin kayak yang bilang tadi, ada sekitar berapa total jumlah wilayah di 33. di Indonesia ini? Oh, di Indonesia ini 545 545 yang sudah 14 yang sudah mekar. 514 yang sudah dimekarkan. Itu dari sejak tahun 19 sampai 2014 tuh datanya. Ya. Yang menarik kulit kukir dari pandangan Bung Karno, ada beberapa wilayah yang tidak secara kemampuan daerah itu tersebut ternyata tidak mampu memperkaya dirinya, ternyata tidak mampu mandiri tetap di negara, ternyata justru Memaksakan itu. daerah tersebut. Kalau kita katakan memaksakan enggak. Seperti apa itu? Dia lebih tepatnya apa ya? Karena kepemilikan ego daerah ini. Daerah menyatakan mereka mampu. Padahal secara kajian kalau kita lakukan itu bisa jadi enggak, karena tidak ya pembangunannya aja misalnya salah satunya enggak merata, Tidak mumpuni dalam Iya, ekonomi gitu. enggak mumpuni secara ekonomi, apalagi pendidikannya dan segala macamnya lah kita katakan. Tapi dengan keegoan daerah yang dimilikinya, karena dia sudah mekar nih dari daerah asalnya, kita mampu kok, kita punya pemerintahan sendiri, bupati kita ada, gubernur kita ada kan. Jadi salah satu permasalahan apa yang sekarang ini dialami misalnya di wilayah Papua yang baru-baru mekar. Ada pemberitaan yang saya baca itu terjadi konflik antara daerahnya di internalnya di wilayah Papua sana. Saya pernah sekilas membaca itu, tapi nggak saya perdalam apa yang menjadi indikator dan persoalannya kan. Karena kita pembahasan konteks kita kan berada pada konteks Sumatera Tenggara tadi, ya walaupun kita tadi sempat meluas kemana-mana, tapi itu kan tidak akan bisa juga kita lepaskan. Kemudian yang hampir saya lupa itu tadi kan selain dari pendidikan, untuk salah satu indikator atau idealnya untuk melakukan sebuah pemekaran itu, kupikir adalah sebelum terwujudnya pemekaran itu, karena ini sudah ada perencanaannya, kupikir perlu dalam satu periode, apakah itu setengah periode, uji prakteknya. Uji prakteknya itu apakah keterpusatan misalnya pembangunan. Karena kan ini sudah pasti nih. Perencanaan itu kan sudah digadang-gadang nih sama masyarakat. Masa iya pemerintah usulan asalnya nggak tahu itu? Dan apalagi sudah pasti tahu itu kan. Dan apalagi ternyata gitu kan Bung, dari yang Bung bilang, persoalan kenapa digagalkan oleh pusat ternyata hanya sebatas aturan yang ada gitu. Ya, tidak ada moratorium itu tadi saya tidak ada persoalan dari aspek-aspek lain, semisal realitas dari daerahnya gitu kan, disinggung. Problemnya lagi memang bicara pemekaran kita ini sama hal seperti apa yang dibilangkan Bung J tadi sebenarnya. Problemnya itu adalah ego kebudayaan kita masih terlihat. Protap mengalami itu tuh. Di mana katanya wilayahnya cocok jadi ibu kota provinsi ya. Iya. Iya. Tapi kalau di Sumatera Tenggara itu, dalam penelitianku aku nggak menemukan itu. Mereka malah mengalami satu kesesuaian adat kalau yang kulihat.
Ya, dari dia kan ada lima satu kota 4 kabupaten tuh di Sumatera Tenggara itu. Ada kalau dalam sisi budayanya, saya melihat ada kesesuaian budaya itu. Mandelingnya misalnya. Minangnya nanti agak di Iya. Walaupun ada akulturasi yang terjadi begitu kan. Iya. Mandilingnya itu agak mencolok di Sumatera Tenggara. Iya. Betul. Di katakanlah dulu Sumatera Tenggara ini ya. Kalau gini dalam satu wilayah di tempat di Sumatera Tenggara ada berapa etnis yang mungkin mendiami. Aku pikir berbagai etnis itu ada. Dominannya Mandailing. Saya tegaskan itu memang Mandailing yang di Sumatera Tenggara ini rencana wilayah rencana pemekaran itu Sumatera Tenggara dominannya Mandailing. Jadi potensi terjadinya konflik antara etnis di Sumatera Tenggara itu Kecil kupikir Ketika pemekaran itu terjadi gitu. karena memang juga di kondisi internal daerah itu justru yang sering kulihat melahirkan konflik antar etnis sebenarnya. Menentukan apa sih budaya yang harus kita anut gitu kan. Sebagai perwakilan daerah. Iya, sebagai kalau bisa kita sebutkan untuk yang ditaruh nanti di gapura Iya, landmark gitu kan. Iya. Ada entitas bersama artinya harusnya begitu kan ketika Iya. pemekaran itu terjadi pula. Dan itu pula keunggulan dari ini kan menurut saya. Keunggulan dari Sumatera Tenggara ini entitasnya pada dasarnya satu begitu kan. Dan kalau ditelisik lebih lanjut juga ya yang ada Mandailing dan Angkola, dan kupikir juga sebenarnya banyak persamaan dari dua itu. Persamaannya ya. Bagi aku kan dari berbagai diskusi kita kali ini, secara singkat aku bisa nyimpulkan bahwasanya ada 3 keunggulan dari Sumatera Tenggara ini. Yang pertama aspek ekonominya, kemudian kedua ternyata ide-ide pemekaran ini telah disiapkan secara matang karena udah dari Sumatera lama, Tenggara gitu itu kan. sudah. Gagasannya ini tidak jauh dari 2014 itu. 2004 sorry, aku 2004 nih. Kemudian ketiga entitas yang ada untuk mewakilkan daerah itu gitu kan. Tidak kayak Medan, kalau kata John Literasi Medan tidak punya entitas karena landmarknya sendiri tong air dari Tirta Nadi gitu kan. Nanti kita letak foto Bang John di sini. Halo Bang John. Kalau Sumatera Tenggara itu dia mempunyai entitas itu. Sudah clear secara entitas, sudah clear. Secara tingkat dukungan itu kupikir sudah clear. Bicara hanya dari tingkat pemerintahan yang paling bawah. Kan sudah mewakili itu saya pikir. Walaupun hanya kepala desa dan BPD. Dan yang memiliki masyarakat itu kan itu. 2 lembaga itu sebenarnya. Kepala desa dan BPD. Itu mandataris untuk masyarakat desa di tingkat bawah yang tadi kita tingkat bahas. bawahnya itu kan mana lagi, dan tokoh-tokoh masyarakat mendukung juga. Memang ide bersama Ya, makanya Kak. iya tapi solid. Makanya aku bilang kan pemekaran Sumatera Tenggara ini sudah gagasan bottom up itu dari bawah ke atas, bukan lagi dia dari atas ke bawah seperti apa yang di Papua yang kita bilang tadi. Iya. Kalau Papua jelas dari atas ke bawah. Bahkan Papua terindikasi pemekaran itu terjadi karena ada isu separatisme dari apa kan Free West Papua tadi kan.
malah menjadi salah satu ketakutanku. Ini kan Sumatera Tenggara ini menjadi ketakutan saya itu kan Sumatera Tenggara ini kan sudah diusulkan nih, sudah melalui proses bahkan persetujuan daerah di tahun 2011 itu sudah ada putusan DPRD menyetujui perancangan pemekaran Sumatera Tenggara. Sudah ada itu, tapi malah terhambatnya itu tadi, entahkah ini moratorium kemudian anggaran tadi kan, sehingga ini tidak terlaksana. Kalau beberapa tokoh itu mengatakan Sumatera Tenggara rapi secara administratif pengusulan, nggak tahu kita ini apa indikasinya nggak diberikan pemekaran. Apa mungkin bahkan kantor bupatinya baru aja ada kan, maksudku baru dibangun lagi gitu kan di daerah yang berbeda kan, kantor bupati di Tapsel ini kan ya itu baru, tapi sudah itu mekar dari Padang Sidempuan. Jadi Sumatera Tenggara ini berbagai kabupatennya itu mekarnya itu dari Padang Sidempuan. Madinah misalnya, Madinah juga mekar dari Padang Sidempuan. Satu dia yang mekar dari Padang Lawas, yaitu Padang Lawas Utara. Itu mekarnya dari Padang Lawas Utara, Padang Lawas. Ya, daerahnya kayak Sosa gitu. Ya, begitu. Menarik dan juga Enggak mendalami. tidak mendalam. Ada 3 keunggulan dari ide pemekaran di Sumatera Tenggara ini kan. Pertama, unggulnya ekonomi dan secara spesifik pendapatan yang diberikan oleh daerah Tapanuli Selatan dan daerah sekitarnya gitu kan, ataupun Sumatera Tenggara ini. Dan kemudian kedua, ternyata masyarakat Tapanuli bagian selatan ataupun Sumatera Tenggara ini memang punya entitas yang satu gitu. Jadi potensi-potensi konflik berdasarkan etnis ataupun identitas Tidak ada. sedikit, potensinya kecil ya. Beda dengan daerah tetangganya ya kan. Kayak protap itu ya. Dan kemudian ketiga juga ide-ide pemekaran ini ternyata sudah matang karena memang telah ada sejak 2004 itu ya kan. Bahkan cikal bakalnya sebelum 2004 lagi gitu. Iya, jauh sebelum itu sebenarnya. Dalam semangat untuk melakukan pemekaran ini sejalan juga pada melakukan pemekaran di beberapa pemekaran yang terjadi di daerah Terasa udah banyak yang menjadi pembahasan kita pada hari ini terkait manfaat hal-hal apa saja yang kita lakukan membuat suatu pemekaran ya kan? Iya. Kira-kira ada berapa poin yang bisa ente kumpulin yang sudah dibahas oleh Banyak poin Jur. Memang. Tapi mungkin sebelum kita akhiri, penutuplah dari informan kita, tamu kita ini. tamu ya. Padahal kita ada di Teman bicara tepatnya sebenarnya. setelah diskusi tahu kalau gila ya kalau dari ente ya. Iya. itu Itu kan itu bentuk pemekaran Iya. Sebab cinta butuh mekar dia ya, asik. karena kan dan kalau aku sih poin besarnya mungkin
pemekaran Sumatera Tenggara ini hanya tinggal menunggu waktunya saja Iya. sepertinya, karena berdasarkan modal-modal seperti ide besar dari pemekaran sudah ada sejak lama, ekonominya memang sudah maju, SDM-nya mungkin ya Bung ya, apalagi berbicara mengenai pendidikan, dapat kita katakan instansi pendidikannya pun cuma satu ya Bung ya di daerah Tapanuli bagian selatan. Tapanuli di wilayah yang mekar ini, rencana Provinsi Sumatera Tenggara ini, sebenarnya ada beberapa instansi perguruan tinggi itu, seperti misalnya UIN yang dulu awalnya IAIN, UIN Padang Sidempuan udah ada kan, kemudian Universitas Muhammadiyah Padang Sidempuan, UGN, kemudian Kesehatan. dan kampus-kampus yang lain, dan kampus kesehatan juga ada. Dalam hal closing statementnya, aku pikir walaupun regulasi itu kan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, tapi hal yang perlunya pula bagi saya itu adalah bentuk kekualitasan terhadap regulasi ini yang harus secara regulatornya itu yang harus dibenahi dulu, karena mengingat hari ini kan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu secara prakteknya memang atau secara juklak-juknis peraturannya itu belum memumpuni. Adapun peraturan tentang pemekarannya itu di PP 78 tahun 2007 itu kan pada tahun sebelumnya itu. Dengan adanya undang-undang yang baru revisi terhadap undang-undang sebelumnya itu, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, harus ada pula lah keselarasan dengan undang-undang yang revisiannya sekarang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kan itu belum memiliki peraturan yang selaras, mengingat memang setiap masa itu kan perlu ada perubahan. Iya. Maka perlu pula dimunculkan salah satu peraturan pemerintahannya yang sejalan dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini, supaya ada kesinambungan dalam pelaksanaan juklak-juknisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir terkait dari kekhususan pada pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara ini, gagasan idealnya itu saya pikir sumber daya manusianya ini dulu yang harus diutamakan. Adanya pembenahan terhadap sumber daya manusianya, kemudian sumber daya alamnya ini memiliki kawasan-kawasan prioritas dalam pengelolaannya untuk nantinya untuk PAD daerah rencana pemekaran, supaya bisa menstimulus kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran ini. Karena angan-angan dari atau gagasan sebuah pemekaran itu kan dia tidak terlepas dari keadilan dan kesejahteraan terhadap masyarakat, kupikir, supaya kemandirian itu dapat diraih oleh daerah itu dalam mengelola sumber daya alamnya, mengelola pemerintahannya dan segala macamnya. Yang ketiga, yang paling pentingnya, selain dari pendidikan dan peraturan tadi, saya pikir ini harus memiliki dukungan dari lembaga pemerintahan, supaya perjalanan pengusulan yang kalaulah
tadi dalam penelitian saya itu menemukan ini lahirnya dari bawah ke atas, bisa kita katakan bottom up tadi kan, harus meraih dukungan pula dari kalangan pemerintah yang mengemban jabatan. Kalau ini tidak meraih dukungan, akhirnya sia-sia ini perjuangan masyarakat atau dukungan dari masyarakat ini yang menginginkan pemekaran kan. Maka dari itu aku pikir dukungan itu harus diberikan terhadap pemekaran Sumatera Tenggara ini. Keempat, mungkin ini yang terakhir dalam closing statement saya ini. Suatu hal yang mekar itu perlu diingat, ketika gagal harus ada bentuk sikap dari pemerintahan. Apakah itu wilayah pemerintahan asal dari pemekaran ataupun itu langsung dari pusat, harus ada bersikap ini. Ini nggak bisa dibiarkan terus-terus nih. Harus ada solusi ya. Iya. Prakteknya kan ini dibiarkan terus-terus sehingga idealnya sebuah pemekaran ini tidak kalau kita katakan tidak mengacu pada esensi-esensi yang ada nih. Apakah itu esensi kemandirian, kemudian kesejahteraan dan pengelolaan terhadap wilayahnya sendiri kan. Itu yang paling penting dari beberapa hal tadi. Mungkin terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah menambah dokumen berpikir saya ke depannya, supaya ini bisa menjadi sebuah gagasan yang bermanfaat terkhusus bagi daerah asal saya yang ingin mekar, dan yang paling pentingnya ini tidak terlepas kepada semangat supaya pembangunan itu merata. Itu sih. Kita sudahi dulu mungkin ya diskusi singkat kita saat ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf jika ada salah kata. Mohon ampun. Kami minta maaf sekali lagi. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di Sosial Literal North Sumatera.